Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama ada di Koram Deo. Kita percaya bahwa kasih Tuhan itu sungguh besar buat setiap kita. Bahkan saat kita belum mengenal Dia, Dia sudah mengasihi setiap kita. Amin Bapak Ibu, kita mau rasakan kasih-Nya lebih lagi. Mari kita menyembah Dia, kita meninggikan nama-Nya. Kami mau rasakan kasih-Mu Bapa, kasih yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Engkau menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus. Aku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus.
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati kami kagum akan Engkau tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya.
indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Akan seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Bapa, sungguh kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Kau membuat kami berharga, Kau menjadikan kami anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita memasuki hari ketiga untuk kita berpuasa bersama-sama. Jadi tema utama puasa raya kita di minggu ini adalah hidup dalam kasih Bapa seutuhnya. Jadi selama seminggu ini kita akan dibawa mengenal Bapa dan mengenal bagaimana kasih Bapa itu. Dasar firman-Nya ada di Efesus 3 ayat 18-19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Jadi kasih Kristus diimajinasikan sebagai sebuah ruang di mana ada lebar, ada panjang, tinggi, dan dalam. Sehingga kasih Kristus digambarkan sebagai ruangan yang sangat besar yang kita bisa alami. Dan tidak hanya itu, di ayat 19 dikatakan, dan dapat mengenal kasih itu. Jadi tidak hanya sekedar memahami, tidak hanya sekedar tahu, tapi kita mengenal. Artinya mengenal adalah kita mengalami sendiri
pribadi lepas pribadi, kita mengenal kasih Bapa. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, mungkin dari kita berkata bahwa saya tidak pernah paham konsep kasih karunia. Hanya anak-anak Tuhan yang punya hati Bapa, yang punya hati anak, itu yang dapat memahami konsep kasih karunia. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi, kita mau dalam seminggu ini benar-benar kita mengalami kasih itu sehingga kita benar-benar penuh. Kita dilingkupi oleh kasih Bapa sehingga kita bisa mengalami penuh, berkemenangan. Kita bisa mengalami kasih itu secara sempurna dalam hidup kita. Hari ketiga ini kita akan membahas tentang Bapa menerima kita apa adanya. Jadi subtema pada pembahasan khotbah hari ini adalah Bapa menerima kita apa adanya. Di dunia modern ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya Instagram, kita tidak bisa lepas dari yang namanya Facebook, bahkan di WhatsApp kita juga bisa update status, di mana hal itu harusnya mempunyai tujuan baik, tetapi bisa membawa kita kepada sebuah situasi di mana kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang lain. Entah itu mungkin dengan teman kita waktu kecil, oh dia dulu waktu kecil seperti ini, dia tidak terlalu pandai, tapi sekarang saya lihat di Instagram hidupnya berhasil. Ya. Padahal kalau misalnya kita mau jujur, di Instagram atau di medsos tempat kita menunjukkan foto-foto itu, pasti sudah dipilih yang terbaik. Kalau misalnya kita makan, mungkin yang kita pilih fotonya adalah foto tempat makanan yang bagus, ya, yang terkenal, yang kelihatan menarik kalau di foto. Jarang kalau misalnya kita makan di warung kemudian kita foto, ya, kemudian kita upload. Nah, kemudian dari hasil membandingkan itu bisa juga kita membandingkan dengan teman-teman gereja, dengan teman-teman kantor. Kok nganu ya, kok hidupnya dia sudah bisa berlibur ke sana, ke sini, sedangkan saya belum pernah. Dia naik mobil ini, dia perjalanan ke luar negeri mungkin. Dan dari hasil membanding-bandingkan itu, seringkali timbul problem-problem emosional. Nah, salah satunya adalah rasa tidak berharga. Itu yang paling sering diserang, sehingga jadinya apa? Jadinya kita jadi minder, kita tidak merasa kita kurang berharga, kita kurang berhasil, atau bisa juga hasilnya adalah iri. Kita iri, aduh kenapa ya kok Tuhan ini memberkati dia kok ke aku kok kurang ya. Apalagi kalau misalkan kita tahu bahwa teman kita itu kerjanya misalkan tidak jujur. Wih, itu tambah rasanya aduh kok ikut Tuhan ini saya jadi semakin menderita. Lebih baik saya nggak ikut Tuhan, saya mungkin sudah bisa sukses seperti teman-teman saya yang lain. Ya. Nah, kemudian dari sana bisa juga akhirnya timbul rasa frustasi, stres, karena kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Nah, supaya hidup kita bisa benar di hadapan Tuhan, kita harus punya rasa berharga yang benar. Karena kalau misalkan kita tidak punya rasa berharga yang benar, maka kita tidak bisa bersyukur, kita tidak bisa menikmati hidup, kita tidak bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam hidup kita, sehingga hidup kita terasa berat, hidup kita tidak bisa mencapai atau menggenapi apa yang Tuhan inginkan. Nah, khotbah hari ini saya ambil dari Lukas 15 ayat 11 dan 32. Tentu saja saya tidak akan membacakan semua karena waktu, ya. Kita akan belajar dari 3 karakter yang ada di sana. Sehingga saya berdoa dari ayat firman Tuhan ini, kondisi apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, kita bisa berkemenangan. Yang pertama kita belajar dari karakter si sulung. Nah, di ayat 28 sampai 31 dikatakan, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30,
Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Nah, dari si sulung ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali merasa bahwa Bapak itu akan menerima saya jika kondisi saya itu baik-baik saja. Jika saya hidup kudus, jika saya tidak berdosa, jika saya tidak melakukan kesalahan, maka saya berkenan. Dari ayat ini jelas sekali karakter sulung atau tokoh si sulung ini mengalami hal yang sama. Dia merasa, kalau saya selama ini baik, saya pantas diterima. Tetapi kalau misalnya si bungsu yang tidak baik, berarti harusnya dia tidak bisa diterima oleh Bapa. Nah, kerennya Tuhan Yesus atau Bapa kita adalah dia menjawab gini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Artinya, dari ayat ini, entah kita ini gagal, entah kita berhasil, entah kita kaya, entah kita miskin saat ini, Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu Bapa berkata, engkau selalu bersama dengan aku. Dan tidak hanya cukup sampai di sana, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apa yang mau disampaikan di ayat ini? Ayat ini menyampaikan bahwa kasih Bapa, visi masa depan yang Tuhan berikan, kesembuhan dan segala jenis yang sudah Bapa janjikan, itu tidak pernah dicabut. Itu tidak pernah gagal. Jadi Bapa berkata bahwa, loh ini kepunyaanmu. Karena ini kepunyaanku. Segala kepunyaanku, kepunyaan Bapa adalah kepunyaanmu anakku. Jadi dari karakter si sulung ini, Bapa mau berkata kepada kita bahwa apapun kondisimu, Bapa menerima engkau. Apapun kondisimu, apapun yang sudah, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Bapa mau menerima engkau. Dan dari karakter kedua, kita belajar dari karakter si bungsu di ayat 20 sampai 24, dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan mendapat hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Nah, dari cerita si bungsu, karakter si bungsu ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dalam hidup ini kita mungkin bisa jatuh. Kita bisa gagal. Sama seperti cerita si bungsu ini. Cerita ini mungkin sudah bukan cerita yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian pasti saya yakin sudah tahu cerita tentang si sulung dan si bungsu ini. Bagaimana si bungsu ini minta harta warisan dan kemudian dia menghabiskan harta warisan itu. Dia melakukan dosa yang besar. Tetapi apa yang dikatakan Bapa? Dikatakan ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Jadi apapun kegagalan kita semua yang mungkin kita alami sampai dengan saat ini, ada sebuah kasih, ada sebuah sosok, yaitu Bapa. Bapa itu berlari ketika kita memutuskan untuk kita bangkit dan pergi kepada Bapa. Bapa itu berlari mendapatkan kita.
Dia merangkul dan mencium kita. Karena dia sangat mengasihi kita. Dan di ayat 22 dikatakan, tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Artinya jubah yang lama ditinggalkan. Artinya jubah yang lama dilepaskan. Artinya kegagalan-kegagalan kita yang mungkin sudah kita lalui, kejatuhan-kejatuhan kita. Bapak ingin, ya udah lepaskan itu. Lepaskan sepatu itu. Lepaskan hal-hal buruk yang sudah pernah kita lakukan, yang sudah pernah kita alami. Bapak mau ganti dengan jubah yang terbaik. Posisi kita dikembalikan. Entah itu berupa hubungan, kesehatan, pelayanan yang mungkin tertunda, berkat-berkat yang tertunda. Bapak kembalikan kepada kita. Jadi si bungsu ini bercerita untuk kita semua yang mungkin saat ini merasa atau sedang jatuh, mengalami kegagalan. Bapak menunggu, Bapak ingin berlari dan ingin mengembalikan semua apa yang harusnya kita peroleh. Dan yang terakhir, kita belajar dari karakter Bapa di ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dari karakter Bapa ini, kita bisa belajar. Mungkin kondisi kita saat ini baik-baik saja, kita bisa punya hubungan baik dengan Bapa, kita dapat mengalami kasih Bapa. Ada satu yang kita bisa belajar dari karakter ini, bahwa Bapa ingin kita juga punya hati untuk menerima orang lain apa adanya. Entah itu teman-teman kita di sekolah, di tempat kerja, entah itu tetangga kita, VIP list kita, murid kita yang mungkin yang kita punya, juga komunitas kita yang seringkali tidak selalu menyenangkan, bisa menjengkelkan, tetapi karena Bapa terlebih dahulu mengasihi kita, menerima kita apa adanya, maka Bapa ingin supaya kita juga berlaku sama seperti Dia menerima kita. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Ketika saya hidup dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, dosa terikat narkoba, dosa seksual, dan ketika itu saya berusaha untuk menang tanpa melalui Tuhan, saya jatuh kembali. Saya tidak pernah berhasil mengatasi masalah itu sendirian. Saya takut, tidak punya harapan. Saya merasa masa depan saya adalah masa depan yang suram, sehingga ada suatu kasih yang saya alami. Saya mengalami kasih Bapa. Bapa menerima saya apa adanya. Bahkan gak hanya menerima saya apa adanya, Dia mau menyembuhkan. Dulu saya tidak percaya adanya Tuhan. Dulu saya tidak percaya adanya dunia roh. Saya tidak percaya. Tetapi Tuhan hadir dalam hidup saya, dan Dia bisa menyentuh hati saya dengan lembut, dan Dia bilang bahwa aku ada, Sam. Dan tidak hanya itu, Dia melepaskan segala keterikatan saya. Dan yang terjadi berikutnya adalah, saya bisa merasakan kasih yang begitu sempurna, begitu nikmat, begitu luar biasa. Padahal saat itu saya berpikir saya sendiri jijik terhadap hidup saya. Tetapi ada sebuah pribadi yang mau menerima saya apa adanya. Dan ketika berjalan waktu, saya mengalami kasih mula-mula selama 2 tahun, 3 tahun berjalan, mengalami kasih mula-mula tersebut. Suatu saat saya jatuh. Saya jatuh lagi dalam dosa seksual. Saya masih ingat bagaimana itu terjadi, dan saya merasa aku sudah gagal. Tetapi Tuhan bilang, Sam, aku tetap mengasihi kamu.
dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Meskipun dosamu merah seperti gerimis yang menjadi putih seperti salju. Meskipun dosamu merah seperti ikan sumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan waktu itu saya ditolong dengan teman-teman Komsel yang melayani saya, yang menerima saya apa adanya. Di sana saya bisa merasakan kasih Tuhan itu tidak hanya sekali, tetapi kasih Tuhan saya bisa merasakan bagaimana Tuhan itu setia dalam hidup saya. Sehingga saya bangkit kembali, saya pelan-pelan bangkit lagi, saya bisa hidup dalam kekudusan. Dan saya karena kasih karunia Tuhan mengizinkan saya untuk bisa memimpin komunitas sel. Di sana saya belajar ketemu dengan banyak orang. Kemudian saya juga karena kasih karunia Tuhan izinkan saya untuk melayani, menjadi pemurid. Di sana saya bisa mempraktekkan seperti Bapa menerima saya, maka saya pun harus menerima orang-orang yang ada dalam hidup saya. Bagaimana dengan komsel kita? Apakah komsel kita siap? Apakah gereja kita siap menerima pelacur, menerima pembunuh, menerima koruptor? Dan saya percaya kasih Bapa yang kita alami tujuannya adalah supaya kita juga bisa mengasihi mereka, menerima mereka. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami ucap syukur atas kebenaran-Mu. Terima kasih Engkau hadir di muka bumi ini tidak hanya untuk membawa keselamatan, tetapi Engkau juga ingin supaya hubungan kami kembali dipulihkan. Kasih-Mu yang Kau berikan kepada kami bukan karena kasih itu murahan, tetapi karena terlalu mahal sehingga kami tidak bisa bayar itu. Karena itu Kau berikan kepada kami dengan cuma-cuma. Engkau menerima kami ada apa adanya. Sehingga kami bisa pulih. Karena kami sudah mencoba untuk kami pulih dengan sendirinya, tapi kebanyakan hasilnya adalah kegagalan, dan kalau misalkan berhasil pun jadinya adalah keegoisan. Engkau izinkan kami mengalami kasih itu supaya kami pulih dengan seutuhnya. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Biarkan dalam minggu-minggu ini Roh Kudus terus berbicara pada kami, sehingga kami bisa dipulihkan, untuk kami bisa memulihkan, untuk kami bisa menjadi alat-Mu untuk mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti Koram Deo besok. Masih setengah jalan, kita akan menyelesaikan sampai 3 hari ke depan. Terima kasih, Tuhan memberkati.